Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas soal Velo ya, sesuai dengan requestan dari kekasih kucing. Oke, minta dibahas soal Velo. Velo hari ini diperdagangkan di kisaran Rp41. Teman-teman, hari ini market agak sedikit turun, sekitar 4% ya, Velo turun. Dan Velo berada di peringkat 559. Lumayan jauh sekarang, teman-teman. Market cap-nya juga udah mengalami penurunan. Velo ini punya supply maksimum yaitu sekitar 30 miliar koin dan yang beredar baru 7,3 miliar koin saja. Velo sendiri bisa diperdagangkan di KuCoin, Bitfinex, di OKX, Get.io, Bybit, dan kawan-kawan. Jadi dia baru aja listing di Bybit ya teman-teman. Ini meningkatkan yang namanya volume dan juga exposure terhadap Velo. Kalau kita perhatikan dari beberapa news, dia ada kayak event gitu, ada bagi-bagi price pool ya untuk orang-orang yang mungkin mau melakukan staking di Bybit itu berpeluang untuk memperoleh reward dari hasil staking mereka, tergantung berapa jumlahnya tentunya. Mereka juga cukup aktif melakukan yang namanya AMA atau Ask Me Anything, jadi semacam kayak wawancara gitu, wawancara atau apa ya, ya pokoknya dia speech lah. Dia berbicara di apa namanya di beberapa sosial media mereka. Jadi lewat suara kita bisa tahu nih proyek-proyek apa yang sedang dikerjakan atau mereka mau bangun apa ke depannya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Mereka juga ngadain yang namanya webinar. Ini di mana nih? Velo Labs AMA Community Touch Base bulan Juni, teman-teman. Ini ada banyak banyak audience, banyak orang yang mendengarkan dan sampai katanya full, teman-teman. Jadi di Discord katanya udah maksimum capacity. Saking antusiasnya para penggemar daripada project Velo ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Velo ini project apa, ini adalah project yang menghubungkan antara individual dan juga pebisnis. Teman-teman, tujuannya apa? Untuk menciptakan ekosistem yang lebih besar lagi, teman-teman. Terutama perihal community ya, teman-teman, yang berbasiskan dengan Web3. Velo ini punya beberapa kegunaan, salah satunya adalah untuk earn reward di platform mereka, kemudian juga selain sebagai alat transaksi, dan juga mereka punya smart contract yang tentunya bisa berguna bagi para user ya. Jadi mereka juga ada layanan seperti transaksi untuk cross chain, jadi lintas blockchain, teman-teman. Dan ya itu project dari Velo kurang lebih ya, sekilas saja teman-teman. Dan kalau kita lihat juga dari beberapa news kemarin mereka ada sharing untuk complete milestone mereka atau complete roadmap mereka di bulan Januari sampai 2000 sampai Mei. Januari sampai Mei 2023 ada beberapa news, salah satunya ya listing di beberapa exchange, listing di BitGet, kemudian Universe Community Launch, kemudian memperbarui apa namanya tampilan website mereka, serta juga listing di Bybit itu yang selesai di bulan Mei ya. Ini terus ada beberapa yang akan mereka masih akan kerjakan seperti Velo Lab Public Project Matrix, kemudian juga ada Orbit Internet Testing, terus juga ada di app voting ini untuk DAO mereka ya, akan berkembang ke DAO. Kemudian ada Universe Futures Universe, ini kita nggak tahu ini apa. Terus juga ada multi level referral program. Wah, ini kayak MLM nih ujung-ujungnya, teman-teman. Ada multi level referral program. Jadi mungkin mengundang orang-orang gitu ya buat join di komunitasnya. Ya, itu beberapa project yang akan Velo kerjakan, teman-teman. Di Twitter udah kita bahas dari project ya itu. Sekarang kita mungkin bahas langsung ke price action ya. Velo lumayan drop signifikan kemarin, teman-teman. Terakhir kali kita bahas Velo kayaknya di sini ya, waktu pergerakannya membentuk sebuah descending channel, teman-teman. Dan sekarang ternyata apa? Descending channelnya di breakdown dan pergerakan Velo justru turun lebih dalam sampai ke kisaran harga 0,002 dolar. Dan sementara posisi dari Velo ini menurut saya belum begitu aman, teman-teman. Pergerakan dari Velo cenderung dalam posisi yang bisa dibilang cukup ya kurang begitu baik lah, teman-teman. Jadi Velo sudah mengindikasikan hal positif sebenarnya ini waktu perdagangan di kisaran 28 Mei. Dia udah breakout dari yang namanya trendline yang terbentuk di sini. Kemudian
ya nggak berlangsung lama, kemudian ada FUD ya daripada SEC menganggap beberapa koin sebagai sekuritas, akhirnya pergerakan Velo juga cenderung turun, teman-teman. Dan sekarang progres dari Velo sendiri, dia bergerak dalam posisi yang cukup bearish atau ya sideways, tapi masih ada kecenderungan bearish karena eh, dari segi seller itu masih cukup aktif dalam hal melakukan penjualannya. Dan kalau kita perhatikan, kita akan gunakan indikator Loken untuk mendeteksi adanya smart money. Nah, smart money kosong ya di Velo. Terakhir kali memang kelihatan sebelum SEC itu nge-FUD, teman-teman. Itu masih ada smart money-nya, masih ada kemungkinan untuk Velo kembali menguat sebenarnya, tapi ya keburu keburu bad news muncul. Harga Velo justru malah terkapar turun ke 0,00279. Ya, ini merupakan apa ya namanya? Sebuah situasi yang mungkin gak gampang buat sekarang ya, teman-teman. Mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa, wah ini udah loss nih sekian sekian rupiah. Apakah masih bisa recover? Tentunya tentunya untuk recover kita masih punya peluang itu, teman-teman. Hanya saja untuk posisi sekarang itu sepertinya harus lebih bersabar dulu ya. Terakhir Velo itu turun cukup dalam waktu di bulan Desember. Ini waktu VAR-nya FTX. Itu banyak sekali selling pressure terjadi pada Velo. Teman-teman bisa perhatikan bagaimana smart money-nya benar-benar kosong. Bahkan spekulan pun enggan untuk masuk. Tapi tiba-tiba Velo kembali booming pergerakannya ya naik di awal bulan Januari kemarin. Nah, sekarang kurang lebih posisinya sama nih. Tapi bedanya volume perdagangan sekarang Velo udah lebih baik. Karena dia udah listing di beberapa exchange ya. Dan peluangnya masih bisa listing di beberapa exchange besar, mungkin di Coinbase atau di Binance. Itu tentunya menjadi ekspektasi kita semua supaya likuidasi daripada Velo semakin meningkat. Itu, teman-teman. Jadi kalau untuk saat ini jangka pendek saya rasa masih cukup negatif, masih cukup bearish view-nya ya, teman-teman. Cuman kalau dari Bitcoin sih, Bitcoin-nya positif. Yang jadi pertimbangan saya adalah BTC dominance yang terus menguat. Ini bisa menjadi indikasi yang kurang begitu bagus untuk altcoin. Tapi ini better, lebih baik daripada Bitcoin-nya turun, BTC dominance-nya naik, itu lebih parah lah, teman-teman. Kalau sekarang Bitcoin-nya yang naik, BTC dominance-nya yang naik juga, ya mungkin beberapa altcoin masih ada kemungkinan untuk naik. Hanya saja kenaikannya itu nggak akan selepas ketika BTC dominance-nya turun. Jadi kayak naik tapi terbatas. Ya itu sih, sementara progresnya masih jalan, mereka ada banyak kegiatan soal community, teman-teman mungkin tidak akan terlalu gimana-gimana untuk pergerakan harga jangka pendeknya, tapi secara jangka panjang kita masih harus melihat seperti apa progres ke depannya. Jadi gitu aja teman-teman buat Velo, semoga videonya bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.